Halo, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai persediaan. Sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menggambarkan kontrol internal terhadap persediaan. Kedua, menjelaskan pengaruh pencatatan persediaan yang salah pada laporan keuangan. Yang ketiga, menjelaskan 3 asumsi arus biaya persediaan dan bagaimana pengaruhnya terhadap laporan laba rugi dan neraca. Yang keempat, menghitung biaya persediaan dengan sistem persediaan perpetual dan periodik menggunakan metode biaya berikut. Yang pertama itu adalah first in first out, yang kedua adalah last in first out, dan average cost. Yang kelima, membandingkan dan membedakan penggunaan ketiga metode biaya tersebut. Yang keenam, menghitung penilaian persediaan dengan dasar selain biaya menggunakan konsep biaya atau harga pasar yang mana yang lebih rendah atau lower of cost or market, dan nilai realisasi bersih. Yang ketujuh, menyajikan persediaan barang dagangan dalam neraca. 8. Mengestimasi persediaan dengan metode retail dan laba kotor. Dan yang terakhir, yang ke-9, menghitung rasio perputaran persediaan dan jumlah hari rata-rata persediaan. Mengapa kontrol persediaan penting? Karena persediaan adalah aset yang signifikan dan untuk kebanyakan perusahaan merupakan aset yang terbesar. Persediaan merupakan pusat aktivitas utama dari perusahaan dagang dan manufaktur. Yang ketiga, kesalahan dalam menentukan biaya persediaan bisa menimbulkan kesalahan pada laporan keuangan. Yang keempat, persediaan harus dilindungi dari risiko eksternal seperti kebakaran dan pencurian dan penipuan internal oleh pegawai. Kontrol internal terhadap persediaan. Jadi, persediaan itu berawal dari pesanan persediaan. Jika disetujui, maka akan dicatatkan ke dalam faktur. Faktur ini untuk transaksi kredit ya. Kalau tunai beda lagi nanti dia, tapi yang pasti pesanan pembelian itu akan kita catatkan ke dalam jurnal. Jadi transaksi dicatat ke dalam jurnal, kemudian dari jurnal nanti akan dibuatkan laporan penerimaan barang. Yang selanjutnya, pengaruh salah catat persediaan pada laporan keuangan. Jadi sebelumnya tadi di tujuan pembelajaran kan sudah kita bahas bahwa jika terjadi kesalahan pencatatan persediaan, maka dia akan berpengaruh terhadap laporan keuangannya. Misalnya begini, jika persediaan barang dagangan kelebihan, maka harga pokok penjualan kekecilan, laba kotor dan bersihnya nanti kelebihan, kemudian ekuitas pemilik akhirnya kelebihan. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya salah catat lebih sedikit gitu ya dari nilai yang sebenarnya, maka dia akan berpengaruh terhadap laporan keuangannya nanti. Jadi kalau laporan keuangannya salah, berarti nanti perhitungan ekuitas pemiliknya juga menjadi masalah gitu ya. Jadi pencatatan persediaan itu sangat penting dilakukan dengan teliti. Jadi nilai yang ditampilkannya di laporan nanti akurat gitu. Asumsi arus biaya persediaan. Yang pertama adalah FIFO, first in first out. Berarti barang dibeli kemudian barang dijual. Berarti nanti barang yang pertama dibeli adalah barang yang pertama dijual. Maksudnya harganya gitu ya. Dilihat dari segi harganya. Jadi barang dibeli, kemudian barang dijual itu kita ambil dari yang pertama. First in, first out. Berarti pertama masuk, pertama keluar. Arus biaya yang keluar atau harga pokok penjualan merupakan arus biaya yang masuk terlebih dahulu. Sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang belakangan masuk. Yang kedua, asumsi arus biaya persediaan LIFO, last in first out. Berarti dari namanya aja pun udah LIFO ya kan. Yang terakhir masuk last in, yang pertama dikeluarkan. Barang dibeli. Nah, ini dia. Barang dijual. Berarti yang paling terakhir masuk itu yang pertama kali dikeluarkan. Makanya tadi gambarnya kan beda ya dengan yang pertama ya. Arus biaya yang keluar atau harga pokok penjualan merupakan arus biaya yang masuk belakangan, sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang terlebih dahulu
bisa dilihat ya perbedaannya. Tapi untuk materi LIFO, FIFO dan metode yang ketiga nanti kita bahas lebih lanjut di video-video selanjutnya ya. Yang ketiga ini adalah asumsi arus biaya persediaan, average cost. Barang dibeli, kemudian barang dijual, diambil dari rata-ratanya. Arus biaya merupakan rata-rata biaya yang terjadi. Oke, jadi untuk materi asumsi arus biaya persediaan, FIFO, LIFO, dan moving average atau metode average cost rata-rata akan kita bahas untuk di video-video selanjutnya. Sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.